Lebar Simbol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan belajar Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, tema kali ini adalah menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan reaksi orang-orang musyrik. Oke, kita bacakan sebuah ayat. Ini merupakan seruan beliau yang terus bergema di Mekah. Kemudian turun ayat ini teman-teman, yaitu satu ayat di surat Al-Hijr, yaitu ayat 94. Baik, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Washda bima tumaru wa a'rid anil musyrikin. Artinya adalah, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bangkit menyerang berbagai khurafat dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Ketidakberdayaan berhala-berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa perumpamaan disertai penjelasan-penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dan Allah berada pada kesesatan yang nyata. Mekah memerah oleh api kemarahan, bergejolak dengan keanehan dan pengingkaran tatkala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Suara itu bagaikan petir yang membelah awan, berkilau menggelegar dan mengguncang atmosfer udara yang tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini, yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang beliau serukan adalah penafian terhadap ketuhanan selain Allah, bahwa makna iman kepada risalah dan hari akhirat adalah ketundukan dan kepasrahan secara total, sehingga mereka tidak lagi mempunyai pilihan terhadap diri harta mereka, terlebih lagi terhadap orang lain. Implikasinya, iman itu akan melenyapkan kepemimpinan dan keunggulan mereka di atas semua bangsa Arab. Dan yang sebelum itu juga menggunakan label agama. Mereka harus menerapkan keridhaan sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Harus menghentikan berbagai bentuk kezaliman yang sebelum itu biasa mereka lakukan untuk melindas rakyat awam, selain berbagai macam keburukan yang selalu mereka lakukan pagi maupun sore. Mereka menangkap makna itu karena jiwa mereka tidak bisa menerima kedudukan rendah yang tidak mencerminkan kehormatan dan kebaikan. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 5 disebutkan, bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Mereka menyadari semua itu, tetapi apa yang bisa mereka perbuat menghadapi orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya ini, menghadapi gambaran tertinggi dari nilai kemanusiaan dan akhlak yang mulia. Sepanjang sejarah nenek moyang dan perjalanan berbagai kaum, mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Apa yang hendak mereka lakukan? Mereka benar-benar bingung, dan memang layak untuk bingung. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan lain lagi bagi mereka kecuali mendatangi paman beliau, Abu Thalib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala hal yang dilakukan anak saudaranya. Untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan selubung nenek moyang dan hakikat dengan berkata, adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa merupakan cemoohan
yang telak dan penghinaan yang sangat keras, sekaligus merupakan pembodohan dan penyesatan terhadap nenek moyang mereka, yang sejak dahulu mereka sudah berada pada agama ini. Mereka merasa mendapatkan jalan ini, oleh karena itu mereka langsung melaksanakannya. Nah, itulah teman-teman reaksi orang-orang musyrik melihat dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya, yaitu Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. Oke teman-teman, saya cukupkan sekian. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam buat keluarga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.